Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya penonton channel saya dimanapun Anda berada? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang Star Network. Pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang aplikasi network dalamannya seperti apa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Star Network itu apa. Mari kita langsung masuk ke aplikasinya langsung. Kita klik. Mohon tunggu sebentar. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Karena di tempat saya jaringannya ya lumayan. Nah, udah buka. Tempo dulu saya sudah menjelaskan tentang tampilan ini. Ya mungkin saya tidak akan membahasnya. Cuma pada kali ini pada hari ini ada berita seperti ini, yang maksudnya untuk nama tampilan itu tidak dipermasalahkan, mau apapun itu. Untuk kelolosan KYC yang dia jadi pertimbangan yaitu data dari KTP, SIM atau paspor. Oke, dari sini kita masuk ke profil. Ini akun saya namanya Wija. Terus kita scroll ke bawah. Kita pilih white paper. Klik aja. Nah, ini di sini ada introduction origin of cryptocurrency. Tadi pertama saya bilang mau membahas tentang apa itu Star Network. Tapi sebelum saya membahas tentang Star Network, saya akan membahas asal-usul cryptocurrency. Secara teknis, cryptocurrency dimulai dengan peluncuran Bitcoin pada tahun 2009. Hari ini ada lebih dari 4.000 cryptocurrency yang diterbitkan di dunia saat ini, dan lebih dari 100 cryptocurrency memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 1 miliar dolar. Wow. Meskipun ada perkembangan signifikan di seluruh habitat cryptocurrency sepanjang dekade, perhatian publik di seluruh dunia hanya tertuju kepadanya sejak pertengahan 2020. Antara April 2020 hingga April 2021, harga Bitcoin melonjak 1100%. Wow. Dan tokoh masyarakat seperti Elon Musk secara terbuka mendukung nilai investasi Bitcoin dan cryptocurrency utama lainnya. Sementara prinsip dan teknologi yang mendasari cryptocurrency tetap mutakhir, keterbukaan masyarakat umum dalam menerima nilai investasi dan penerapan praktis cryptocurrency telah menopang kesuksesan masa depan seluruh ekosistem cryptocurrency. Selanjutnya, bagaimana cryptocurrency membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Siapapun yang lahir pada atau sebelum tahun 1980-an tidak akan melupakan akibat kejatuhan Lehman Brothers. Jutaan pekerja hilang, triliunan kekayaan menguap, dan yang terpenting impian Amerika yang hancur. Yang lebih tidak terlupakan adalah sementara mayoritas masyarakat umum dalam ekonomi modern menderita akibat krisis keuangan global. Mayoritas pencipta krisis, yaitu bank-bank terbesar di AS, ditebus oleh pemerintah AS dan ujung-ujungnya pembayar pajak juga, karena mereka terlalu besar untuk gagal. 12 tahun berturut-turut sejak krisis keuangan global, bank-bank besar bertahan dan tetap berlaba. Pada saat penulisan, bank terbesar di AS, JP Morgan Chase & Co. memiliki kapitalisasi pasar sebesar 492 miliar dolar. Bagaimana bank bisa menghasilkan uang sebesar itu? Sementara modal bisnis bank terus berkembang. Prinsip dasarnya adalah mereka menghasilkan uang dari uang hasil jerih payah Anda. Anda tidak ingin menyimpan tabungan Anda di brankas sehingga Anda menyimpan uang Anda ke rekening tabungan Anda di bank.
sementara bank membayar Anda bunga yang minimal. Mereka meminjamkan uang Anda kepada pihak ketiga atau berinvestasi dalam aset yang menghasilkan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi atau laba atas investasi. Sementara itu, tetapi sederhana itu. Tetapi Anda tidak dapat berbagi sepotong keuntungan pun yang mereka hasilkan dari modal Anda. Anda ingin mentransfer uang ke pihak ketiga. Jika Anda tidak ingin bertemu langsung dengannya dan memberikan sekantong besar uang, Anda dapat melakukannya dengan mentransfer dari rekening bank Anda ke rekening bank pihak ketiganya. Biaya transaksi, biaya pengiriman uang, biaya layanan, bank dapat memiliki banyak alasan untuk mengurangi saldo Anda. Meskipun jumlah aslinya tetap ada di bank setelah transfer, dan bank dapat terus menghasilkan keuntungan dengan meminjamkan atau menginvestasikan uang orang lain. Pertimbangan skenario lain hari ini Anda berada di cabang retail bank Anda dan ingin menarik uang tunai $100 juta atau mentransfer jumlah tersebut ke rekening pihak ketiga bank lain. Apa yang akan ditanyakan oleh relationship manager Anda? Kami tahu ini bukan skenario tanpa pertanyaan. Meskipun Anda memindahkan uang Anda sendiri, dalam skenario terburuk, bank dapat menuduh Anda melakukan pencucian uang, menolak permintaan Anda dalam penarikan tunai atau transfer pihak ketiga. Mereka bahkan dapat membekukan akun Anda dan secara harfiah menyita aset Anda. Mengapa kita membiarkan kekayaan kita dirampok oleh bank? Kearifan tradisional membuat kita percaya bahwa kita akan membutuhkan pihak yang berwenang sebagai perantara untuk memvalidasi dan membukukan transaksi keuangan. Model bisnis tradisional telah menjadikan bank pusat dari segalanya dan menempatkan mereka pada posisi tertinggi untuk menghasilkan uang dari modal Anda dan mengatur aliran modal. Teknologi blockchain dan cryptocurrency yang bersifat desentralisasi, anonim, dan tidak dapat diubah adalah solusi dari ketergantungan ekstrim transaksi keuangan kepada perantara seperti bank. Cryptocurrency memungkinkan semua pengguna dalam rantai untuk mencatat dan memelihara semua transaksi peer-to-peer secara kolektif, karena semua catatan transaksi tersimpan oleh semua pengguna dalam rantai. Maka tidak ada risiko dari pihak manapun untuk dapat memanipulasi catatan dan membuat perubahan apapun tanpa memperbarui semua pihak. Oleh karena itu, pengguna dalam rantai dapat langsung melakukan transaksi keuangan yang aman satu sama lain tanpa kehadiran perantara resmi seperti bank. Anda dapat merujuk ke bab 3 protokol konsensus untuk rincian teknis. Perbankan diperlukan, bank tidak. Bill Gates pernah mengatakan ini pada tahun 1994. Kemajuan teknologi blockchain telah membuat ini benar-benar terjadi sekarang. Lalu, apa masalah lain yang muncul dari cryptocurrency saat ini? Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama di dunia memang merupakan inovasi yang bagus. Ia memecahkan masalah kurangnya kepercayaan dalam transaksi peer-to-peer tanpa kehadiran perantara resmi. Satu-satunya masalah adalah terlalu sedikit orang di dunia yang benar-benar dapat menikmati manfaat yang dibawa oleh Bitcoin. Kekuatan komputasi yang dibutuhkan untuk menambang Bitcoin telah meningkat secara drastis selama dekade terakhir, yang membuat penambangan Bitcoin menjadi permainan hanya untuk para profesional, bukan masyarakat umum. Anda dapat menemukan diskusi lebih rinci di bab 211. Masalah baru sering mengarah ke solusi yang baru pula. Jika bukan mengarah ke masalah lain, Bitcoin bersama dengan cryptocurrency arus utama generasi pertama lainnya telah mengatasi masalah ketergantungan yang besar pada perantara untuk transaksi keuangan. Tetapi
telah membawa masalah baru, yaitu pemborosan energi yang tinggi dan ketidaksetaraan ekstrim dalam distribusi koin. Sering berjalannya waktu, ada beberapa cryptocurrency generasi kedua yang diluncurkan sebagai tanggapan atas masalah yang dibawa oleh Bitcoin dan cryptocurrency generasi pertama lainnya. Cryptocurrency baru ini mempromosikan gagasan pembebasan dan demokratisasi cryptocurrency, di mana sebagian besar orang dapat mudah menambang kripto baru ini, biasanya dengan ponsel mereka tanpa menghabiskan banyak energi. Cryptocurrency generasi kedua ini telah banyak menurunkan hambatan masuk dan berhasil mengedukasi khalayak umum tentang fundamental dari kripto itu sendiri. Namun, ini telah menyebabkan masalah baru oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan secara curang dan tidak etis dengan membuat beberapa akun baru dengan identitas palsu. Ketika hambatan masuk serendah itu tanpa prosedur kepatuhan yang tepat, seluruh jaringan kripto dapat dirusak. Karena itu melanggar prinsip yang wajib dihormati oleh jaringan blockchain manapun, yaitu kepercayaan. Diskusi lebih rinci dapat ditemukan di bab 221. Hadirlah Star Network, solusi terbaru untuk semua masalah yang kami bahas di atas. Apa itu Star Network? Star Network adalah jaringan sosial DeFi, keuangan terdesentralisasi, dengan tujuan utama untuk membangun kembali dunia keuangan. Untuk lebih lanjutnya, pembahasan mengenai Star Network nanti ada di video selanjutnya. Untuk sementara ini sekian dulu mengenai Star Network. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.